Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar bahasa Indonesia. Kali ini soal SDSN mulai nomor 21. Amanat cerita tersebut adalah, kalian masih ingat cerita tentang Hani dan Dwi, di mana menceritakan dua orang anak yang berbeda latar belakangnya. Dwi dari orang kebanyakan ya tidak kaya. Kemudian Hani seorang anak dari keluarga kaya, namun mereka tetap bersahabat baik. Nah, dari cerita ini amanatnya apa? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Yuk kita mulai dengan A. Tidak boleh membeda-bedakan antar sesama. Ini bisa jadi ya, karena tadi ibu katakan Dwi dari orang yang tidak kaya, kemudian Hani dari orang yang kaya, mereka bersahabat baik, saling menghargai, jadi tetap berteman, tidak membeda-bedakan. Kita simpan dulu A, kita lanjutkan B. Bantulah orang tua saat mereka membutuhkan. Kalimat ini benar, namun tidak merupakan inti pesannya dari cerita tadi. Kemudian yang C, bantulah sahabatmu agar kau juga terbantu. Ini kalimatnya benar, namun bukan amanat pokok dari cerita di atas. Kemudian D, menghormati sahabat orang yang lebih tua. Ini juga kalimat yang baik, benar, namun juga belum mencerminkan amanat dalam cerita. Nah, dari keempat ini yang paling tepat adalah A, karena cerita tadi menceritakan tentang persahabatan seorang anak dari dua orang anak yang berbeda latar belakang. Jadi A ya. Nah, kalau kamu masih belum yakin, kamu bisa mengecek dari ceritanya kembali. Misalnya di sini, persahabatan Hani dan Dwi merupakan persahabatan yang tulus. Mereka tidak pernah memandang perbedaan. Nah, ini ada di kalimat kedua paragraf terakhir. Kita lanjutkan nomor 22. Teks cerita untuk nomor 22 sampai 23. Dahulu ada seorang nenek yang mempunyai 2 buah pot besar yang digantungkan pada sebuah kayu, dan dia bawa di bahunya untuk mengambil air di mata air setiap hari. Salah satu pot itu sudah retak, sedangkan yang satunya masih utuh dan selalu dapat dia gunakan untuk membawa air dengan baik. Sedangkan pot yang sudah retak selalu menyisakan separuhnya saja saat dia tiba di rumah. Setiap hari selama bertahun-tahun nenek itu mengambil air dengan menggunakan kedua potnya, dan sampai di rumah dengan air sebanyak 1,5 pot. Pot yang utuh sangat bangga dengan dirinya, sedangkan pot yang retak merasa malu dan sedih karena dia hanya bisa membawa separuh dari kemampuan sesungguhnya.
Suatu hari pot yang retak berkata kepada si nenek, "Nek, aku malu. Karena retak di tubuhku ini aku hanya bisa menampung sedikit air saja setiap harinya." Si nenek tersenyum. "Apakah kamu tidak melihat bahwa di sepanjang jalan dari rumah ke mata air ada banyak bunga yang tumbuh di sisi yang kamu lalui, dan bukan sisi yang satunya? Itu karena aku sudah lama tahu tentang retak di tubuhmu, dan aku sengaja menanam biji-biji bunga di sepanjang jalan, di sisi yang kamu lalui. Karena itulah selama bertahun-tahun aku bisa memetik bunga-bunga yang indah untuk hiasan di rumah. Jika tidak ada kamu, bunga-bunga yang indah ini tidak akan bisa tumbuh karena kurang air, dan rumah ini pasti kurang indah." Tema cerita tersebut adalah A. Perang, jelas jauh ya ini. B. Peristiwa, juga salah. C. Budi pekerti, ini benar ya karena cinta lingkungan, karena menanam bunga tadi ya. Yang D. Persahabatan, jelas salah, jadi jelas C. Yang terjadi apabila nenek mengganti pot yang retak dengan pot yang utuh. Ini tentunya berkebalikan dengan cerita, karena dalam cerita pot retak tetap digunakan, tidak diganti. Jadi jawabannya nanti tentunya yang berbeda atau kebalikan dari ceritanya. Sekarang kita mulai yang A. Di sepanjang jalan ke rumah nenek penuh bunga berwarna-warni yang tumbuh subur. Nah, ini sesuai di cerita. Jadi, tapi tidak mungkin bunga tumbuh kalau yang retak diganti yang utuh. Jadi ini salah ya. Tidak bakalan tumbuh kalau potnya tidak retak. B. Nenek tidak dapat memetik bunga karena banyak bunga yang layu kekurangan air. Ini benar, kan kalau potnya utuh tidak ada yang bocor airnya. Jadi kemungkinan jawaban B. Kita cek yang C. Rumah nenek menjadi lebih indah karena bunga-bunga tumbuh subur. Ini juga jelas salah karena potnya diganti utuh, jelas tidak bocor tadi ya. Kemudian D. Nenek dapat mengambil air lebih banyak. Ini benar tentunya. Dan bunga tumbuh subur di sepanjang jalan. Ini jelas tidak tepat. Kalau potnya utuh jelas tidak tumbuh bunganya. Jadi jawabannya adalah B. Nenek tidak dapat memetik bunga karena banyak bunga yang layu kekurangan air. Jadi kalian harus benar-benar sangat teliti. Kemudian nomor 24. Teks cerita berikut untuk menjawab nomor 24 dan 25. Di sebuah bukit yang subur tinggallah berbagai hewan. Mereka hidup dengan makanan yang melimpah. Di pagi yang cerah, monyet sedang memakan buah-buahan. Ia melempar biji-bijian dari buah yang ia makan. Biji-biji yang dibuang dipungut oleh kancil. "Hei, apakah kamu kurang makanan? Sampai-sampai biji-biji kau pungut," hardik monyet.
Tidak, biji-biji ini kelak akan ada manfaatnya kalau ditanam, jawab Kancil dengan yakin. Kamu sok tahu, kamu hanya mengganggu pandanganku saja. Sana pergi, gertak monyet. Kancil tidak menghiraukan perkataan monyet. Ia tetap memunguti biji-bijian dari buah yang dimakan monyet. Biji-biji tersebut ditanam di puncak bukit. Beberapa tahun kemudian terjadi kemarau panjang. Kemarau membuat tanah menjadi tandus, sehingga banyak tanaman mati. Hewan-hewan kesulitan mendapatkan makanan. Kancil menghampiri monyet yang duduk termenung dengan wajah tampak pucat. Mengapa wajahmu pucat? Apakah kamu sakit? Tanya Kancil. Aku sudah 2 hari ini tidak makan. Buah-buahan telah habis jadi rebutan. Apakah kau bisa menolongku? Ujar monyet nelongso. Mari aku ajak kau melihat sesuatu untuk mengatasi rasa laparmu, kata Kancil. Kancil mengajak monyet dan hewan lainnya menuju puncak bukit. Beberapa pohon di sana masih hidup karena berada di pinggir danau. Di sana berbagai tanaman sudah berbuah. Ini adalah buah dari biji-bijian yang kupungut dan kutanam dulu, kata Kancil. Ternyata kau sangat pintar, aku tidak menyangka, kata monyet tersenyum. Nilai positif dari tokoh monyet dalam cerita tersebut adalah, diingat ya, ini tokoh monyet. Jangan sampai keliru dengan Kancil. A. Berterima kasih setelah mendapat pertolongan. B. Bersyukur masih ada yang memberi pertolongan. C. Mau mengakui keunggulan orang lain. D. Berkata jujur dalam menyampaikan sesuatu. Tentunya nilai moral positif ini dari keseluruhan cerita, tidak hanya diambil dari salah satu bagian. Misalnya, A. Berterima kasih setelah mendapat pertolongan. Apakah di sini ada yang menunjukkan monyet mengucapkan terima kasih? Tidak ada ya. Kemudian B. Bersyukur masih ada yang memberi pertolongan. Di sini kalimat yang menunjukkan monyet bersyukur juga tidak ada. Kemudian C. Jadi ini salah, ini juga salah. C. Mau mengakui keunggulan orang lain. Nah, ini ada pada paragraf terakhir ya. Ternyata kau sangat pintar. Nah, ini kalimat yang menunjukkan. Kemungkinan jawabannya C. Namun kita cek dulu dengan D. Berkata jujur dalam menyampaikan sesuatu. Nah, mungkin dari beberapa kalimat yang ada mengatakan apa adanya ya si monyet, namun yang paling tepat adalah di sini penekanannya pada mau mengakui keunggulan orang lain. Di sini C jawabannya. Nomor 25. Keteladanan tokoh Kancil dalam cerita tersebut. A. Rajin menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini kurang tepat ya.
karena tidak ada yang menunjukkan bersih-bersih, walaupun tadi mengambil biji-bijian itu tujuannya adalah untuk ditanam kembali. B. Bertindak dengan penuh pemikiran. Bisa jadi karena dia mengambil biji-bijian kemudian untuk ditanam kembali. Nah, itu berarti kan dia sudah berpikir untuk ke depan. Kemudian yang C, memperhatikan teman yang sedang kesulitan. Ini betul karena dia mengajak monyet untuk mendapatkan makanan, tapi bukan di sini yang paling tepat. Kemudian D, ini betul ya, tapi belum sesuai dengan inti ceritanya. D, bekerja dan pantang menyerah untuk mencapai cita-cita. Nah, di sini mencapai cita-citanya di sini tidak ditunjukkan dalam cerita. Jadi yang paling tepat adalah B, bertindak dengan penuh pemikiran. Nah, bertindak mengambil biji-bijian dengan tujuan agar tidak kekurangan makan di suatu hari nanti. Kemudian 26. Setiap hari Jumat, SD Nasional melaksanakan kerja bakti. Kegiatan itu dipandu oleh guru olahraga. Masing-masing kelas mendapat tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Pada saat semua siswa bekerja, Bapak Ibu guru juga titik-titik agar pekerjaan semakin cepat selesai. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah kalian tentunya harus memperbanyak membaca ungkapan-ungkapan. Misalnya campur tangan. Campur tangan ini memiliki makna melibatkan diri dalam sebuah masalah ya. Melibatkan diri dalam suatu masalah. Melu-melu, tapi dalam sebuah masalah. Kemudian turun tangan. Kalau turun tangan ini artinya terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Sedangkan kalau lepas tangan tidak ikut campur. Dalam suatu masalah atau urusan. Kemudian kalau angkat tangan itu artinya sudah menyerah. Diajari berkali-kali kok tidak bisa, padahal sudah dengan memakai bermacam-macam cara, kemudian sudah berkali-kali latihan. Nah, itu kalau Bu Dwi sudah angkat tangan, berarti Bu Dwi sudah menyerah dalam mengajari, misalnya diajari berkali-kali nggak bisa. Diangkat tangan itu menyerah. Nah, sekarang di sini Bapak Ibu guru itu apa agar pekerjaan semakin cepat selesai? Tentunya terlibat langsung dalam kegiatannya. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Bapak Ibu guru juga turun tangan agar pekerjaan semakin cepat selesai.
artinya ikut kerja bakti. Kemudian 27. Dayu adalah bintang kelas di sekolahnya. Selain itu, dia menjadi pemenang dalam perlombaan yang mewakili sekolahnya. Meski begitu, dia tidak sombong. Dayu juga dikenal sebagai anak pendiam dan ramah kepada semua orang. Dayu seperti, ini adalah peribahasa. Kalau bagai air di daun talas artinya apa? Seseorang yang tidak memiliki pendirian. Pelan ya. Kalau kamu perhatikan air di daun talas ya, keladi, itu kalau goyang-goyang dia butir airnya itu juga Kemudian bagai air dengan minyak, apa artinya? Dua orang yang tidak dapat bersatu seperti air dengan minyak ya. Tidak rukun. Kemudian air beriak tanda tak dalam. Beriak itu kukean ngomong, mencerminkan orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara tak dalam artinya tidak pandai. Orang yang banyak bicara biasanya tidak berilmu atau tidak. Air tenang menghanyutkan. Jadi kalau kamu melintasi sebuah sungai, airnya itu tidak ada suaranya, tenang sekali. Nah, itu sungainya malah dalam. Jadi ini mencerminkan orang yang berilmu atau pandai biasanya tidak banyak bicara. Jadi yang mana ini? Atau tidak sombong. Jadi yang D ya. Dayu dikenal anak pendiam. Nah, ini tenang. Padahal dia sering memenangkan perlombaan. Berarti dia berilmu. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian, ini kamu ingat-ingat ya peribahasanya ya. Syukur kamu tulis di buku tulis. Kemudian yang 28. Perhatikan petunjuk penggunaan telepon kabel yang disusun acak berikut. 1. Jika sudah dijawab oleh nomor yang dituju, tentunya ini bukan yang pertama ya. Kalian baca dalam hati. Urutan penggunaan petunjuk penggunaan telepon kabel yang tepat adalah, kita coba dari A. Dekatkan gagang telepon pada telinga. Padahal belum diangkat gagang teleponnya ya, berarti yang mulai dengan nomor 2 salah. Kita cek C. Angkat gagang telepon, benar. Kemudian dekatkan gagang telepon pada telinga, tentunya benar. Kemudian jika sudah dijawab oleh nomor yang dituju, ini kita belum mau mencet nomornya kok sudah, ini tentunya salah nomor 1. Tiba-tiba langsung, padahal kita belum mau mencet nomor ya. Kalau kita coba yang D. Angkat gagang telepon, dekatkan gagang telepon pada telinga, tekan nomor yang dituju.
Jika sudah dijawab oleh nomor yang dituju, mulailah berbicara. Jika sudah selesai, letakkan gagang telepon ke tempat semula. Nah, paling tepat adalah D. Kita lanjutkan nomor 29. Ayo perhatikan petunjuk acak mencuci tangan berikut ini. Nah, ini tentunya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di Kementerian Kesehatan ya. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan, dilanjutkan menggosok punggung tangan. Basahi kedua telapak tangan dan ambil sabun secukupnya. Nah, bisa kamu baca dulu semuanya. Kemudian kalau sudah, urutan petunjuk mencuci tangan yang benar adalah, kita coba dari 2 ya, semuanya memang dari 2 ya. Basahi kedua telapak tangan dan ambil air secukupnya. Kemudian yang pertama, gosok telapak tangan dilanjutkan menggosok punggung tangan. Ini benar ya. Kalian telapak tangan, kemudian belakang telapak tangan bergantian. Kemudian gosok ujung jari. Nah, ini salah ya. Sebelum ujung jari harusnya sela-sela jari. Sela-sela jari dulu. Jadi nomor A salah. Nah, yang kemudian B ini jelas salah ya, karena 3, karena tadi yang kedua adalah nomor 1. Kita lanjutkan. Setelah menggosok punggung tangan, kalau C, gosok sela-sela jari. Nah, benar ya. Setelah punggung tangan, kemudian sela-sela jari. Ya, betul. Kemudian setelah sela-sela jari, kita gosok dengan ujung jarinya. Terus kemudian yang kelima, setelah ujung jari juga sudah. Terus 4, keringkan. Yang kelima, gimana ini tadi? Sela-sela jari dan bagian belakang jari tangan. Kemudian yang kelima, nomor 6 dulu, gosok ujung jari memutar, betul, sela terus ujungnya. Terus yang kelima, bilas dengan air, betul, keringkan. Jadi kemungkinan C. Kita coba dulu yang D. Ini setelah punggung, kemudian ujung jari. Nah, ini sebelum ujung jari ini harusnya sela-sela jari dulu. Jadi yang paling tepat adalah C. Diingat-ingat ya kamu kalau cuci tangan ya. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kemudian ujung jari. Setelah ujung jari dibilas. Kemudian 30, cermati kalimat acak berikut. Silakan dibaca dalam hati dulu soalnya, urutannya. Kemudian setelah kalian baca, kalian urutkan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi paragraf yang padu. Kita cek dari A. A mulai nomor 3. Semua nomor 3 ya. Nah, kita cek. Menjelang sore, keluarga Pak Heru berkunjung ke pantai Parangtritis. Mereka lalu. Nah, ini padahal ada memarkir. Nah,
Kok terus tiba-tiba lalu ini jelas salah ya. Mau berkunjung lalu berkeliling. Nah. Kemudian yang B. Menjelang sore keluarga Pak Heru berkunjung ke Pantai Parangtritis. Sebelum tiba di lokasi, mereka membayar tiket, benar. Kemudian setelah bayar tiket tentunya sampai ya, setelah memarkir kendaraan, mereka langsung menuju pantai. Tepat? Setelah menuju pantai, mereka lalu berkeliling pantai dengan andong. Oh, tepat. Kemudian mereka bersuah foto dengan latar belakang matahari terbenam. Ini B ya. Kalian bisa mengecek agar mantap dengan C-nya. Misalnya, ini kemudian setelah parkir padahal ada beli tiket dulu, jelas salah. Kemudian yang ketiga, yang D. Kemudian, nah ini beli tiketnya malah setelah foto-foto. Nah ini jelas salah. Jadi ini mudah sekali ya karena jelas-jelas berbeda urutannya. Demikian anak-anak penjelasan Bu Dwi pada hari ini. Kita telah belajar 10 indikator. Intinya kalian harus benar-benar mencermati antara bacaan dengan option jawaban yang kalian pilih. Kamu baca sungguh-sungguh, resapi dalam hati, jangan terburu-buru. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.